Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pamagara Tegar Anugrah, NPM 2014-07-1042. Saya adalah mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Lampung. Nah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai motor bakar bensin 2 tak. Nah, apa sih itu motor bakar bensin 2 tak? Nah, motor bakar bensin 2 tak itu adalah bentuk sederhananya dari motor bakar 4 tak. Yang dimana motor bakar 2 tak ini hanya mengalami atau memerlukan 2 langkah piston dalam satu siklus pembakarannya. Nah, itu dia adalah gambaran dari motor bakar 2 tak ya. Nah, lalu bagaimana prinsip kerja dari motor bakar 2 tak ini? Nah, prinsipnya jika langkah hisap dan langkah kompresi terjadi dalam satu gerakan piston, maka langkah usaha dan langkah buang terjadi pada satu gerakan piston yang lain juga. Jadi, pada motor bakar 2 tak ini kan hanya memerlukan 2 langkah piston dalam satu siklusnya. Jadi, di langkah pertama mencangkup langkah hisap dan langkah kompresi yang terjadi secara bersamaan dalam satu gerakan piston, dan juga pastinya langkah usaha dan langkah buangnya juga terjadi secara bersamaan dalam satu gerakan piston juga. Nah, kemudian ada langkah hisap ya. Langkah hisap pada motor bakar 2 tak itu terjadi ketika katup masuk atau lubang masuknya bahan bakar itu terbuka. Kemudian piston bergerak dari titik mati bawah TMB menuju ke titik mati atas TMA. Yang hal ini akan menyebabkan tekanan di ruang bakar menjadi vakum, sehingga menyebabkan udara dan bahan bakar dapat masuk ke dalam ruang bakar. Oke, kemudian ada langkah kompresi. Langkah kompresi pada motor bakar 2 tak ini terjadi saat piston bergerak dari titik mati bawah TMB menuju ke titik mati atas TMA yang menyebabkan tekanan. Dalam campuran udara dan bahan bakar dimanfaatkan sehingga temperaturnya meningkat akibat tekanan yang meningkat. Nah, itu juga ada gambar dari TMA sendiri, titik mati atas, dan TMB. Kemudian yang langkah keduanya ada langkah usaha. Langkah usaha pada motor bakar 2 tak ini terjadi setelah busi memantik api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar sehingga terjadinya pembakaran di ruang bakar. Hal ini menyebabkan piston bergerak dari titik mati atas TMA menuju ke titik mati bawah TMB, atau piston itu terdorong turun menuju ke TMB dari TMA. Kemudian ada langkah buang. Langkah buang terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Saluran buang terbuka dan sisa-sisa hasil dari pembakaran terbuang melalui saluran buang. Langkah ini bertujuan agar sisa-sisa hasil dari pembakaran terbuang dari ruang bakar. Nah, itu dia adalah animasi gerakan piston saat bekerja ya. Melakukan langkah-langkah seperti hisap, kompresi, langkah usaha dan buang. Nah, ini dia. Saat piston menekan campuran bahan bakar dan udara yang ada di dalam ruang bakar, berarti dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas ya.
Nah, dan pada saat itu juga bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang engkol melalui saluran masuk. Nah, dapat dilihat di gambar, piston berposisi saat berada di TMB ya. Jadi piston melakukan langkah usaha bergerak turun tadinya dari TMA menuju ke TMB. Setelah ledakan dari pembakaran dipicu oleh busi yang memercikan bunga api ke dalam ruang bakar. Dan juga saluran buang terbuka dan sisa-sisa hasil dari pembakaran di dalam ruang bakar juga keluar melalui saluran buang. Nah, di gambar itu ada sebuah seperti tempat ya, itu adalah transfer port yang menghubungkan ruang engkol dengan ruang pembakaran. Oleh karena itu, udara dan bahan bakar dapat naik ke ruang bakar melalui transfer port ini saat piston bergerak ke bawah, menyebabkan kenaikan tekanan pada ruang engkol, sehingga saat transfer port terbuka itu campuran bahan bakar dan udara itu bisa masuk, bisa naik ke atas melalui transfer port menuju ke ruang bakar. Nah, oke. Bagian-bagian dari motor bakar 2 tak. Ada piston atau torak. Gerakan piston atau torak ini selalu naik turun untuk melakukan siklus kerja mesin, yakni langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Pada dasarnya, piston ini atau torak berfungsi untuk memindahkan tenaga yang diperoleh dari hasil pembakaran menuju poros engkol. Kemudian ada batang piston. Batang piston ini berfungsi sebagai penghubung antara piston dengan poros engkol. Kemudian ada poros engkol. Nah, poros engkol ini adalah komponen yang mengubah gerak naik turunnya piston menjadi gerak rotasi atau menjadi energi mekanik. Nah, ada saluran masuk. Saluran masuk ini berfungsi sebagai masuknya bahan bakar dan udara ke dalam ruang engkol sebelum bahan bakar dan udara itu masuk menuju ke ruang bakar ya. Kemudian ada saluran buang. Nah, saluran buang ini berfungsi sebagai saluran pembuangan sisa-sisa hasil pembakaran di dalam ruang bakar. Saat piston dari TMA menuju ke TMB, itu sisa-sisa dari pembakaran itu akan keluar melalui saluran buang ini. Nah, ini dia, ada ruang bakar. Ruang bakar ini berfungsi sebagai ruang pembakaran campuran dari bahan bakar dengan udara yang dikompresi oleh piston. Transfer port, tadi sudah dijelaskan, transfer port ini fungsinya menaikkan udara dan bahan bakar dari ruang engkol untuk masuk ke dalam ruang bakar. Nah, ada busi. Busi ini memiliki fungsi untuk mengubah tegangan listrik yang disalurkan oleh koil lalu menjadi percikan api yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar di akhir langkah kompresi. Nah, ruang engkol. Ruang engkol ini dapat menampung udara dan bahan bakar sebelum ditransfer menuju ke ruang bakar. Jadi bahan bakar dan udara itu ditampung dulu ke ruang engkol ini. Nah, kemudian ada blok silinder.
fungsinya yaitu pasti utama ya, blok silinder sebagai sarana pergerakan piston. Nah, kenapa pada motor bakar 2 tak ini tuh ada seperti bentuk sirip di bagian luarnya, itu yang ada di gambar itu, yang di samping-samping itu? Nah, karena sirip di blok tersebut itu bertujuan untuk membantu peredaman panas pada mesin ketika berjalan, sehingga udara-udara akan melewati sela-sela pada sirip tersebut untuk membantu meredam panas pada saat mesin bekerja. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini saya juga sedang proses belajar ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.